DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan ke-1 tahun 2025-2026 terkait jawaban Gubernur Bali terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 dan Raperda Provinsi Bali tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Rapat berlangsung Rabu bertempat di Wiswasabha Kantor Gubernur Bali Denpasar. Sidang rapat paripurna ke-8 masa persidangan ke-1 ini dihadiri oleh anggota DPRD Bali, Gubernur Bali dan segenap OPD Pemprov Bali. Sidang dibuka Ketua DPRD Bali Dewo Made Mahayadnya. Gubernur Bali Wayan Koster pada Raperda Provinsi Bali tentang anggaran pendapatan dan belanja semesta berencana Provinsi Bali tahun 2026 menyatakan penurunan target PAD tahun 2026 dari 4,2 triliun lebih pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi 3,9 triliun lebih pada RAPBD tahun anggaran 2026. Bukan disebabkan oleh sikap pesimistis pemerintah provinsi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Bali, melainkan merupakan langkah rasional dan realistis atas tren realisasi serta kebijakan akuntansi pendapatan yang lebih hati-hati untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan efektivitas program pembangunan. Berkenaan dengan pertanyaan Dewan mengenai belanja daerah, belanja pegawai yang dianggarkan dalam RAPBD tahun anggaran 2026 sebesar lebih dari 2,5 triliun, tidak termasuk alokasi gaji, upah bagi P3K paruh waktu. Gaji upah bagi P3K paruh waktu dialokasikan pada belanja barang, jasa mengenai usulan Dewan terhadap pegawai-pegawai honorer dan non-ASN yang masih tercecer agar diperjuangkan semaksimal mungkin untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Gubernur Koster sependapat dan masih terus diupayakan. Sementara Raperda Provinsi Bali tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Gubernur Koster mengatakan rencana penyertaan modal digunakan untuk biaya perubahan status lahan dari SHP menjadi HPL, biaya pembangunan pada zona inti non-komersial, dan biaya operasional organ perseroan. Oleh karena itu, proyeksi pendapatan dari penyertaan modal ini belum dapat dihitung. Tujuan utama rencana penyertaan modal ini adalah meningkatkan valuasi aset. Penyertaan itu kan kaitannya untuk pembangunan zona inti non komersial. Ya, hati-hati dalam pengelolaan anggaran, peruntukan untuk pembangunan fasilitas agar betul-betul efektif, efisien dan akuntabel. Sedangkan ada zona komersial itu akan dibangun oleh investasi. Hanya saja masih dalam proses selektif. Apakah angka 14 itu akan berubah? Berubah, belum tentu segitu. Ya, belum segitu. Karena nanti ketika dalam perjalanan investasi masuk, maka akan ada porsi yang ditanggung oleh investor berkontribusi untuk pembangunan kawasan. Winata, Bali TV.